Dengarkan ini baik-baik. Kamu sudah cukup. Kamu tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dan jika hari ini kamu merasa kelelahan, itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu pertanda bahwa kamu sudah terlalu lama memikul sesuatu yang bukan milikmu. Video ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pesan yang semesta kirimkan lewat cara yang kamu tidak sengaja temukan. Karena ini saatnya kamu berhenti berjuang melawan arus yang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Jadi, tarik napasmu dalam-dalam dan biarkan setiap kalimat setelah ini membuka pintu yang sudah terlalu lama kamu kunci dari dalam. Ini adalah akhir dari kamu berjuang dan awal dari kamu kembali pulang kepada dirimu sendiri. Tetaplah di sini hingga akhir karena sesuatu sedang menunggu untuk kamu sadari. Bab 1. Anda tidak gagal, Anda lelah. Ada perbedaan besar antara gagal dan lelah. Tapi dunia terlalu cepat menuduhmu kalah. Bahkan sebelum memahami seberapa keras kamu sudah berjuang. Kamu bangun setiap pagi dengan dada berat, pikiran penuh pertanyaan yang tak berjawab, tapi kamu tetap melangkah. Kamu menyusun keberanian dari serpihan kecil harapan yang nyaris punah. Dan ketika kamu tak sanggup lagi, kamu tidak berhenti. Kamu hanya diam sejenak, karena hatimu perlu istirahat. Jadi izinkan aku berkata dengan lembut, kamu tidak gagal, kamu hanya lelah. Dan lelah adalah hal yang sangat manusiawi. Kamu tidak perlu terus membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka tidak tahu betapa sering kamu tersenyum, hanya untuk menutupi gemuruh kesedihan dalam dirimu. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya terbangun di tengah malam, tenggelam dalam kecemasan, dan tetap memilih untuk bersikap baik keesokan harinya. Semua itu tidak kecil, itu kekuatan yang luar biasa. Tapi kamu tidak harus terus memikul semuanya sendirian. Ada waktu untuk bertahan, dan ada waktu untuk berhenti sejenak, meletakkan pedang, dan membiarkan dirimu bernapas tanpa beban. Mungkin kamu terbiasa berpikir bahwa berhenti sejenak adalah tanda kelemahan. Tapi tidak ada yang lemah dari seseorang yang tahu kapan waktunya merawat dirinya sendiri. Kamu telah memberikan begitu banyak energi untuk hal-hal yang tak selalu kembali padamu. Kamu telah mencintai, mengalah, dan mengampuni, bahkan saat hatimu sendiri tidak dipedulikan. Lalu sekarang tubuhmu bicara, jiwamu bicara. Mereka bilang, kita tidak bisa terus begini. Dan itu bukan pengkhianatan terhadap tujuanmu. Itu adalah tanda bahwa kamu cukup berani untuk jujur terhadap batas dirimu. Lihatlah sekelilingmu. Dunia tidak berhenti karena kamu mengambil waktu untuk menyembuhkan. Matahari tetap terbit, angin tetap berembus, dan hidup tetap berjalan meski kamu memilih untuk memperlambat langkahmu. Kamu tidak kehilangan apa-apa dengan mengistirahatkan hatimu. Kamu justru sedang menyelamatkan sesuatu yang lebih penting, dirimu sendiri. Jangan salah paham, berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti bisa jadi awal dari kebangkitan yang lebih tenang, lebih sadar, lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Jadi untuk hari ini, mari kita akui bersama, kamu sudah cukup berjuang. Kamu tidak harus terus mendorong dirimu hingga hancur. Kamu tidak harus kuat setiap waktu. Kamu hanya perlu menjadi nyata, hadir, dan bersedia merawat dirimu dengan kasih sayang yang selama ini kamu berikan pada semua orang, kecuali dirimu sendiri. Inilah waktunya. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menerima bahwa kamu telah melakukan lebih dari cukup. Bab 2. Ada damai dalam menerima. Kita dibesarkan untuk terus mengejar, terus melawan, terus bertahan, seolah damai hanya bisa ditemukan di ujung kemenangan. Tapi bagaimana jika kedamaian bukan tentang pencapaian, melainkan tentang penerimaan, tentang merangkul apa yang tidak bisa diubah, tentang mengatakan ini tidak berjalan seperti yang aku harapkan dan itu tidak apa-apa. Dalam hidup tidak semua hal harus dimenangkan. Ada beberapa yang hanya bisa dimengerti, diterima, dan dilepaskan bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita memilih tenang. Selama ini kamu berpikir bahwa kamu harus mengontrol segalanya, bahwa jika kamu cukup kuat, cukup pintar, cukup sabar, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tapi hidup bukan teka-teki yang bisa kamu pecahkan. Ia adalah aliran yang mengajakmu belajar menari bersama ketidakpastian.
Semakin kamu memaksakan arah, semakin kamu hanyut. Tapi saat kamu berhenti melawan, saat itulah kamu mulai mengapung. Mengikuti arus bukan kelemahan, kawan. Itu adalah kebijaksanaan. Penerimaan bukan berarti kamu berhenti berharap. Itu artinya kamu mulai berhenti menyiksa dirimu sendiri atas hal-hal yang tidak kamu kendalikan. Kamu mulai memahami bahwa kecewa adalah bagian dari mencintai, bahwa tidak semua orang akan tinggal, bahwa tidak semua impian akan bertumbuh. Dan meski menyakitkan, kamu tidak lagi mengutuk takdir. Kamu hanya menunduk pelan, menarik napas panjang, dan membiarkan hidup mengajarkanmu sesuatu yang lebih lembut. Ada keheningan yang dalam ketika seseorang berhenti berdebat dengan kenyataan. Di sana, kamu mulai mendengar suara hatimu lagi. Suara yang selama ini tenggelam dalam kegaduhan, ekspektasi. Ia tidak teriak, ia berbisik. Ia berkata, kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Yang penting, kamu hadir, kamu sadar, kamu mau berdamai. Damai bukan datang dari jawaban. Damai datang dari ruang batin yang bersih dari penolakan terhadap apa yang sedang terjadi. Maka hari ini jangan paksa dirimu lagi. Jangan kejar sesuatu yang sudah tidak ingin tinggal. Jangan coba ubah seseorang yang tidak ingin berubah. Ada keindahan yang tenang dalam melepaskan. Ada kebebasan dalam mengatakan, aku menerima. Karena saat kamu berhenti melawan, kamu mulai merasa ringan. Dan di sanalah damai yang selama ini kamu cari dengan segenap tenaga, ternyata telah duduk diam, menantimu di dalam hatimu sendiri. Bab 3. Beban itu bukan milikmu. Berapa banyak dari beban yang kamu pikul sebenarnya bukan milikmu? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa membuka pintu-pintu yang selama ini kamu tutup rapat. Kamu telah memikul rasa bersalah yang bukan hasil perbuatanmu. Kamu telah memaksakan tanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, seolah kamu adalah satu-satunya yang harus membuat segalanya baik-baik saja. Tapi tidak semua yang hancur harus kamu perbaiki, dan tidak semua yang sedih harus kamu bahagiakan. Kadang, kamu hanya harus menerima bahwa beberapa luka bukan tanggung jawabmu. Kamu telah tumbuh dengan keyakinan bahwa mencintai berarti menyelamatkan. Bahwa jika kamu cukup sabar, cukup memberi, cukup menunggu, orang lain akan berubah. Tapi kamu lupa bahwa mereka pun punya kehendak, bahwa setiap jiwa punya jalannya sendiri. Dan kamu bukan penentu nasib orang lain. Kamu hanya pengamat, seorang pejalan, tidak lebih. Dan itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu akhirnya berhenti memaksa peran yang bukan bagian dari ceritamu. Ada sesuatu yang membebaskan ketika kamu berkata, ini bukan punyaku. Ketika kamu berhenti menyimpan emosi orang lain di dadamu. Ketika kamu berhenti menjadi tempat sampah bagi luka-luka yang bukan berasal dari dalam dirimu. Kamu tidak egois saat melindungi batasmu. Kamu tidak jahat saat berkata, aku tidak sanggup. Justru disitulah kamu belajar mencintai dengan sehat. Mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Tidak mudah meletakkan beban yang sudah terlalu lama kamu bawa. Ia melekat seperti identitas. Tapi kamu harus tahu, kamu bukan beban itu. Kamu bukan rasa bersalah itu. Kamu bukan penyesalan dari masa lalu orang lain. Kamu adalah cahaya yang terlalu lama dibungkam oleh bayang-bayang yang bukan milikmu. Dan sekarang, saatnya kamu berdiri dan menyerahkan kembali beban itu kepada pemiliknya. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mencintai dirimu cukup dalam untuk akhirnya melepaskan. Maka hari ini, letakkan satu persatu, tarik napas dalam, katakan dalam hati, ini bukan milikku. Biarkan jiwamu kembali menjadi ruang yang ringan, tidak lagi dipenuhi janji-janji yang tak ditepati, perasaan orang lain yang kamu tanggung, dan luka yang bukan berasal darimu. Karena kamu berhak bahagia, tanpa harus memikul dunia. Bab 4. Kamu tidak harus kuat sepanjang waktu. Ada mitos yang lama bersarang dalam jiwa manusia, bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah menangis, tidak pernah goyah, dan tidak pernah terlihat lemah. Tapi kekuatan sejati tidak lahir dari penyangkalan emosi. Ia tumbuh dari keberanian untuk merasakannya. Kamu tidak harus selalu tegar. Kamu tidak harus terus tersenyum saat hati hancur. Kamu tidak sedang dalam perlombaan menjadi sempurna.
Kamu sedang belajar menjadi nyata. Dan dalam kenyataan, ada hari-hari di mana kamu hanya bisa duduk diam dan membiarkan air mata berbicara. Terlalu lama kamu berpura-pura baik-baik saja demi menjaga semua orang tetap nyaman. Terlalu sering kamu menelan emosi sendiri agar tidak membebani siapapun. Tapi siapa yang menjaga hatimu saat kamu sibuk menjaga semua orang? Siapa yang menghiburmu saat kamu sibuk menjadi tempat berlabuh bagi orang lain? Kamu tidak diciptakan untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Kamu hanya perlu cukup bagi dirimu sendiri. Dan kadang, cukup itu berarti membiarkan dirimu runtuh tanpa rasa malu. Menangis bukan kelemahan, itu adalah bahasa jiwa. Bahasa yang muncul saat kata-kata tak lagi mampu menampung beratnya beban batin. Setiap air mata yang jatuh membawa serta sesuatu yang tak lagi perlu kamu simpan. Sesuatu yang terlalu berat untuk disimpan sendirian. Maka izinkan dirimu menangis. Bukan sebagai tanda kekalahan, tapi sebagai bukti bahwa kamu hidup. Bahwa kamu merasa. Bahwa kamu masih terhubung dengan kebenaranmu yang terdalam. Jangan biarkan dunia memaksamu menjadi batu saat hatimu adalah air. Ada kebesaran dalam kelembutan. Ada keteguhan dalam kejujuran, dan ketika kamu berani menunjukkan sisi rapuhmu, kamu sedang memberikan izin pada orang lain untuk menjadi manusia juga. Kamu sedang memutus rantai kesempurnaan palsu yang memenjarakan begitu banyak hati. Kamu sedang berkata pada dunia, aku tidak harus kuat setiap waktu untuk tetap layak dicintai. Jadi hari ini, berhentilah sejenak, duduklah, letakkan topengmu, biarkan napasmu turun perlahan. Dan kalau air mata itu ingin keluar, biarkan saja. Jangan lawan, jangan tahan. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang menjadi utuh. Dan keutuhan tidak selalu datang dalam bentuk keberhasilan. Kadang ia datang dalam bentuk pelukan untuk diri sendiri yang telah lama kamu abaikan. Bab 5. Berhentilah mengejar validasi. Ada luka tak terlihat yang tumbuh dari kebiasaan mencari pengakuan. Dari kecil kamu diajarkan bahwa nilaimu ditentukan oleh pujian, bahwa keberadaanmu sah hanya jika ada yang melihat dan menyetujui, dan seiring waktu kamu mulai membangun dirimu bukan dari dalam, tapi dari pantulan pandangan orang lain. Kamu menjadi arsitek untuk ekspektasi yang bukan milikmu. Kamu tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena ingin diterima. Kamu berkata ya bukan karena setuju, tapi karena takut ditinggalkan. Dan pelan-pelan, kamu mulai kehilangan siapa sebenarnya dirimu. Hidup dalam bayang-bayang validasi orang lain adalah perang yang tak pernah selesai. Kamu mungkin menang hari ini dengan pujian, tapi besok kamu akan merasa kosong lagi. Karena jiwa manusia tidak bisa diisi oleh perhatian semu. Ia hanya bisa dipenuhi oleh penerimaan dari dalam. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menjadi apa yang orang mau, jika kamu tidak menjadi apa yang kamu butuhkan, kamu akan tetap merasa hampa. Validasi eksternal seperti air laut. Semakin kamu minum, semakin haus kamu dibuatnya. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Ada orang yang akan tetap salah paham, bahkan terhadap niat baikmu. Ada yang akan meremehkanmu, bahkan saat kamu sudah berkorban banyak. Dan tidak apa-apa, mereka tidak perlu paham. Karena hidupmu bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dijalani. Kamu bukan dokumen publik, kamu adalah karya pribadi, dan hanya Tuhan serta jiwamu lah yang perlu tahu maknanya. Tidak semua harus disetujui untuk menjadi benar. Tidak semua harus dikagumi untuk menjadi indah. Saat kamu berhenti mengejar validasi, kamu akan mendengar sesuatu yang lama hilang, suara hatimu sendiri. Suara yang tidak menjerit minta diakui, tapi berbisik pelan, aku cukup. Di sanalah kebebasan mulai terasa. Kamu tidak lagi tergantung pada ekspresi wajah orang lain untuk menentukan arah langkahmu. Kamu mulai berjalan dengan damai, meski tidak ada yang menyorotmu. Dan dalam diam, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh di tempat yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur. Maka hari ini, lepaskan keinginan itu. Keinginan untuk selalu disukai, selalu dimengerti, selalu dikagumi. Tidak ada yang salah dengan dihargai, tapi hidupmu tidak harus bergantung padanya. Hargailah dirimu, bukan karena mereka setuju, tapi karena kamu tahu apa yang telah kamu lewati. Kamu tahu malam-malammu,
Kamu tahu perjuanganmu, dan itu sudah lebih dari cukup. Bab 6. Luka tidak harus disembunyikan. Selama ini kamu diajari untuk menyembunyikan lukamu, untuk menutupi kesedihan dengan senyum, menambal kehancuran dengan tawa, seolah luka adalah aib, seolah perasaan sakit adalah kelemahan yang harus segera disembunyikan sebelum dunia melihatnya. Tapi hari ini, mari ubah cara pandang itu. Luka bukan kegagalan, luka adalah bagian dari menjadi manusia, dan kamu tidak perlu malu karena memilikinya. Kamu tidak harus menyembunyikan tempat-tempat yang pernah retak, karena justru dari sanalah cahaya bisa masuk. Semakin kamu mencoba menyembunyikan lukamu, semakin dalam ia menyiksa. Bukan karena rasa sakitnya bertambah, tetapi karena kamu menolaknya untuk berbicara. Luka butuh ruang, bukan untuk dijadikan pusat perhatian, tapi untuk dikenali, dipahami, diberi nama. Karena saat kamu berani mengakui bahwa kamu terluka, kamu sedang mengambil kembali kekuatanmu. Kamu sedang berkata, ini menyakitkan, dan aku cukup kuat untuk mengakuinya. Dan di sana, proses penyembuhan mulai bekerja. Jangan dengarkan suara yang berkata kamu harus selalu terlihat baik-baik saja. Hidup bukan pertunjukan. Tidak ada naskah yang harus kamu perankan agar disukai. Kamu tidak sedang bermain drama. Kamu sedang berproses, dan proses itu berantakan, tidak teratur, tidak selalu logis. Kadang kamu menangis tanpa tahu kenapa. Kadang kamu marah pada hal-hal kecil. Itu bukan tanda kamu rusak. Itu tanda kamu sedang membersihkan ruang dalam dirimu, agar bisa diisi ulang oleh keutuhan. Ketahuilah, setiap orang yang tampak kuat pun memiliki luka. Mereka hanya belajar berdamai dengannya. Dan kamu pun bisa. Tapi damai tidak datang dari menolak perasaan. Damai datang dari bersedia duduk bersama rasa sakit, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru mengusirnya. Luka adalah bagian dari kisahmu, tapi bukan seluruh ceritamu. Ia adalah bab, bukan kesimpulan. Dan kamu dalam semua rasa sakit dan keletihanmu, tetaplah utuh sebagai manusia. Hari ini, beri ruang untuk lukamu bernapas. Tidak untuk menyalahkan, tapi untuk memaafkan. Tidak untuk ditutup-tutupi, tapi untuk dikenali dan dirangkul. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai. Kamu tidak harus sembuh total untuk bisa melangkah. Kamu hanya perlu satu hal, kejujuran pada dirimu sendiri. Dan dari sanalah luka perlahan-lahan berubah. Bukan menjadi hilang, tapi menjadi sumber kekuatan yang lembut dan penuh makna. Bab 7. Hidup tidak sedang menghukummu. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa terlalu berat, seperti semesta bersekongkol untuk menjatuhkanmu, seperti tidak ada jalan keluar yang benar-benar membebaskan. Kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa ini terjadi padaku? Lalu muncul pikiran-pikiran yang diam-diam menusuk. Mungkin ini hukuman, mungkin aku tidak cukup baik, mungkin ini karma dari kesalahan yang tidak aku ingat lagi. Tapi berhentilah sejenak. Dengarkan ini baik-baik. Hidup tidak sedang menghukummu, hidup sedang membentukmu. Apa yang terasa seperti kekacauan hari ini, mungkin adalah jalan pintas menuju versi dirimu yang lebih utuh. Kadang semesta harus mengguncang segalanya agar kamu terbangun. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sudah terlalu lama hidup di tempat yang tidak lagi layak disebut rumah. Kadang kehilangan bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih sejati. Dan rasa sakit bukan peringatan, tapi pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, tempat kamu akhirnya melihat dirimu sendiri dengan mata yang jernih. Saat kamu berada dalam kegelapan, wajar jika kamu merasa tersesat. Tapi ingat, biji tidak tumbuh di bawah cahaya. Ia tumbuh dalam gelap, dalam senyap, dalam tekanan tanah yang menghimpitnya dari segala arah. Dan kamu juga sedang tumbuh, bahkan saat tidak ada yang melihat, bahkan saat kamu sendiri meragukannya. Jangan buru-buru menilai makna dari apa yang kamu alami saat ini. Kadang maknanya baru muncul setelah kamu bertahan, berjalan, dan melihat ke belakang, dari tempat yang lebih tinggi. Jika kamu bisa berbicara dengan dirimu 5 tahun ke depan, mungkin dia akan berkata, terima kasih telah tidak menyerah. Terima kasih telah terus bernapas meski terasa sesak. Karena dari tempat yang lebih dewasa nanti, kamu akan melihat bahwa semua ini bukan penghukuman,
Ini adalah pelatihan, pembentukan, pemurnian, dan setiap rasa perih adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih terbuka, masih mampu mencintai, meski berkali-kali dikecewakan. Jadi hari ini, berhentilah menyiksa dirimu dengan pertanyaan yang menusuk. Ini bukan salahmu, ini bukan hukuman, ini bukan karma gelap yang harus kamu tebus. Ini adalah bagian dari alur-alur yang sedang membawamu ke tempat yang belum kamu kenal, tapi akan membuatmu berkata suatu hari nanti, sekarang aku mengerti kenapa semuanya harus terjadi. Dan dari titik itu, kamu tidak akan lagi melihat hidup sebagai musuh, tapi sebagai guru yang sabar. Bab 8. Waktumu bukan milik orang lain. Di dunia yang terus mendesakmu untuk berlari, kadang kamu lupa bahwa kamu punya hak untuk berjalan, untuk berhenti, untuk menarik napas dan berkata, aku akan menunggu sampai aku benar-benar siap. Kamu tidak lahir untuk mengejar ritme orang lain. Kamu tidak diciptakan untuk mengejar siapapun. Waktumu bukan milik orang lain. Dan jalan hidupmu tidak harus mengikuti peta siapapun. Karena jiwa tidak berkembang lewat percepatan, tapi lewat penghayatan. Kamu terlalu sering merasa tertinggal hanya karena orang lain sampai lebih dulu. Tapi apakah kamu benar-benar tahu kemana mereka pergi? Dan apakah itu benar-benar tujuanmu juga? Hidup bukan lomba. Tidak ada garis akhir yang sama untuk semua orang. Ada yang menemukan cintanya di usia muda, ada yang baru mengenal damai setelah usia senja. Ada yang cepat mapan, tapi kehilangan arah, dan ada yang butuh waktu lama, tapi akhirnya mengakar dengan kuat. Semua perjalanan sah. Dan tidak ada yang lebih mulia hanya karena lebih cepat. Setiap kali kamu memaksakan dirimu untuk menyamai langkah orang lain, kamu sedang meninggalkan dirimu sendiri. Kamu sedang berkata diam-diam, aku salah. Padahal tidak, kamu tidak salah. Kamu hanya berbeda. Dan perbedaan itu bukan aib, itu adalah keunikan. Kamu punya musim sendiri, punya irama sendiri. Dan ketika kamu menghormati itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak pernah bisa dicapai oleh mereka yang terus berlomba tanpa arah. Orang lain mungkin tidak mengerti kenapa kamu diam saat semua orang sibuk. Mereka mungkin menghakimi kenapa kamu belum sampai ke titik tertentu dalam hidup. Tapi mereka tidak hidup dalam tubuhmu. Mereka tidak tahu betapa keras kamu berjuang dalam senyap. Maka biarkan saja. Kamu tidak harus menjelaskan ritmemu. Kamu hanya perlu setia pada dirimu sendiri dan berjalan selangkah demi selangkah dengan hati yang jujur dan napas yang utuh. Hari ini, kembalikan waktumu ke tanganmu sendiri. Jangan izinkan siapapun menyuruhmu mempercepat sesuatu yang belum saatnya. Kamu bukan terlambat, kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan yang sejati tidak terburu-buru. Ia hadir perlahan, dalam hening, dalam kejujuran, dan dalam kesadaran penuh bahwa kamu sedang hidup, bukan berlomba. Bab 9. Kamu tidak kehilangan apapun yang memang ditakdirkan untukmu. Kadang rasa kehilangan terasa seperti pengkhianatan semesta. Kamu sudah berusaha, kamu sudah mencintai, kamu sudah menjaga, tapi sesuatu atau seseorang tetap pergi. Lalu kamu mulai mempertanyakan segalanya. Apa yang salah? Apa yang kurang? Apa yang belum kamu lakukan? Namun di balik segala tanda tanya itu, ada satu kebenaran yang harus kamu genggam erat. Kamu tidak akan pernah kehilangan apapun yang memang ditakdirkan untukmu. Yang sejati tidak akan pergi, dan yang pergi tidak pernah sungguh-sungguh untuk tinggal. Segala sesuatu di hidup ini datang membawa peran. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan, ada yang hadir hanya untuk menyadarkan, dan ada yang menetap untuk menyertai. Tetapi kamu tidak bisa memaksa setiap orang atau setiap hal untuk bertahan di luar waktunya. Yang dipaksa bertahan, cepat atau lambat akan berubah menjadi luka. Yang dilepaskan dengan ikhlas, kadang justru kembali dalam bentuk yang lebih tepat. Maka jangan anggap kehilangan sebagai kutukan. Anggaplah ia sebagai pembersihan. Sebuah proses menyaring yang tidak lagi layak untuk fase hidupmu yang baru. Jangan menilai hidup dari apa yang hilang darimu. Nilailah dari ruang yang kini terbuka karena kepergian itu. Karena ruang kosong seringkali adalah undangan bagi sesuatu yang lebih tinggi untuk masuk.
Mungkin saat ini kamu belum bisa melihatnya. Mungkin masih kabur, masih perih. Tapi waktu akan menunjukkan bahwa apa yang kamu anggap sebagai akhir hanyalah jeda sebelum awal baru. Yang perlu kamu lakukan adalah mempercayai proses meski kamu tidak mengerti arahnya. Setiap kehilangan memaksamu untuk kembali pada dirimu sendiri. Untuk menyadari bahwa ternyata kamu bisa berdiri bahkan ketika sandaranmu pergi. Bahwa kamu tetap bernapas meski harapanmu pupus. Dan dari sana, kamu akan mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa kamu saat tidak punya apa-apa. Kamu akan menyadari bahwa hatimu jauh lebih luas daripada yang kamu kira. Dan bahwa cinta sejati yang murni dan tidak tergantung selalu tinggal di dalam sana. Jadi hari ini, berhentilah menyiksa dirimu dengan bayang-bayang masa lalu. Kamu tidak kalah, kamu hanya sedang dibersihkan, kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan, dan kamu tidak pernah betul-betul kehilangan apapun. Karena apa yang memang untukmu tidak akan pernah bisa dicuri oleh waktu, orang lain, atau keadaan. Ia akan datang saat jiwamu siap, bukan saat egomu menuntut. Bab 10. Kamu tidak perlu menjadi apapun lagi untuk layak diterima. Ada luka yang tak terlihat, yang tidak berdarah, tapi mengendap dalam diam. Keyakinan bahwa kamu harus menjadi sesuatu lebih dulu untuk layak dicintai. Bahwa kamu harus sempurna, kuat, sukses, bijaksana, indah, berani, sabar, baru kamu pantas diterima. Tapi dengar ini baik-baik, kamu tidak perlu menjadi apapun lagi. Kamu yang sekarang, yang sedang diam dengan segala lelah dan cacatmu, sudah cukup, sudah layak, sudah utuh. Kamu tidak perlu menambah apa-apa agar layak berada di dunia ini. Selama ini kamu mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa penerimaan adalah hadiah yang hanya datang bagi mereka yang memenuhi syarat. Dan syarat itu terus bergerak. Nilaimu harus baik, sikapmu harus benar, wajahmu harus menarik, hidupmu harus menarik. Tapi hidup bukan kontrak dagang. Penerimaan sejati tidak menuntut performa. Ia adalah ruang aman, tempat kamu bisa jatuh tanpa diusir, bisa menangis tanpa dihakimi, bisa jujur tanpa takut kehilangan. Saat kamu terus merasa harus membuktikan dirimu, kamu sedang menyangkal esensi paling dasar dari keberadaanmu. Bahwa kamu memang berharga, bahkan saat tidak melakukan apa-apa. Kamu bukan tugas yang harus diselesaikan. Kamu bukan proyek yang harus diperbaiki. Kamu adalah jiwa yang sedang berjalan, dan setiap langkah, bahkan yang terseok, adalah bagian dari perjalanan kembali ke dirimu yang sejati. Dirimu yang sudah cukup tanpa syarat. Ketika kamu mulai mencintai dirimu tanpa syarat, dunia pun mulai mencerminkan energi itu. Orang-orang yang hanya mencintaimu karena kamu cukup akan mulai menjauh, dan yang melihatmu dengan mata yang lembut akan mulai mendekat. Tapi ini bukan soal siapa yang tinggal atau pergi. Ini soal akhirnya kamu sendiri berdiri di hadapan cermin dan berkata, "Aku tidak lagi menunggu izin dari luar untuk menerima diriku. Aku adalah izin itu sendiri. Hari ini, baringkan semua topengmu, letakkan semua tuntutanmu, hembuskan napas panjang, dan izinkan tubuhmu percaya, kamu sudah cukup. Kamu tidak perlu kuat setiap hari, tidak perlu terlihat baik setiap waktu, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu agar diterima. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu saat kamu menjadi nyata, bukan saat kamu menjadi sempurna. Dan ketika kamu menerima itu sepenuhnya, kamu tidak akan lagi hidup untuk membuktikan diri, tapi untuk menikmati keberadaanmu. Dengan tenang, dengan utuh. Jika kamu masih di sini, berarti jiwamu mengenali kebenaran yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Perjalananmu belum selesai, tapi perjuangan melawan dirimu sendiri sudah bisa kamu akhiri di sini. Mulai hari ini, izinkan hidup menjadi teman, bukan lawan. Izinkan rasa damai masuk, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu sudah tidak lagi melawannya sendirian. Kamu sudah cukup, sudah pantas, sudah layak diterima, tanpa perlu berubah menjadi apapun. Dan apa yang memang untukmu akan datang padamu tanpa paksaan, karena semesta tidak pernah lupa alamat hati yang sabar. Terima kasih telah tetap di sini sampai akhir.
Jangan lupa, kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu hanya perlu jujur, dan dunia akan melunak di hadapan orang yang tidak lagi berpura-pura kuat. Pulanglah ke dalam dirimu, di sanalah semuanya mulai tenang.